Oke, ya. Jadi di sini kalau disebutkan keuntungan bagi seller lessee atau buyer lesser, menurut saya sih pasti kalau di setiap perjanjian pasti kedua belah pihak merasa ada keuntungan ya, karena kalau tidak ada keuntungan tidak akan terjadi transaksi. Jadi kadang-kadang melihatnya itu harus dua sisi ya. Nah ini dia. Jadi nanti dia sell atau financing. Ini yang penting ya. Bergantung kepada ini. Jika kontrol ya, pengendalian terhadap asetnya itu diserahkan kepada buyer ya, jadi buyer jadi menguasai asetnya, maka dia terjadi sale. Tapi kalau seandainya eh, kalau seandainya tetap ada di seller ya, pengendaliannya tetap ada di seller ya, maka dia sebenarnya financing. Financing dengan jaminan assets. Nah, ini disebut juga failed sale ya, failed sale. Jadi kalau ada istilah failed sale berarti penjualan gagal ya. Jadi dia jenisnya adalah financing ya, financing. Jadi dia meminjam uang dengan jaminan assets itu. Kalau sale berarti ada gain dan loss yang diakui. Ya, gain dan loss. Gain dan loss ini sebesar apa dalam sale? Kalau untuk assets gimana ngitung gain atau loss ya? Gimana? Sebesar apa? Sebesar nilai wajar asetnya, selisih nilai wajar aset sama nilai buku asetnya, Pak, kalau menurut saya, Pak. Ya, fair value dengan book value ya. Ya, book value-nya sama dengan apa? Harga perolehan ya mungkin ya, standarnya ya. Carrying amount-nya ya. Carrying amount jadi besar. Kalau sekarang sudah nggak bisa lagi ya pakai harga perolehan. Kenapa? Karena ada impairment-nya. Jadi book value-nya sama dengan carrying value-nya. Itu diakui sebagai gain atau loss ya. Kemudian asetnya tentu saja jadi hilang ya, dihapuskan, artinya akan ada jurnal, apa ini jurnalnya? Tentu saja asetnya di debit ya, di kredit. Kemudian ada accumulated depreciation dan ada gain atau loss ya. Kalau loss di sini ya, atau ada gain ya. Nah, nanti ada cash yang diterima ya. Kemudian metode pencatatan untuk leasingnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi setelah transaksi ini kemudian diikuti dengan transaksi leasing biasa seperti sebelumnya. Jadi yang membedakan ini aja bahwa ada jurnal ini dulu, baru kemudian leasing. Ya. Jadi contohnya ya, dia jual building dengan harga 580, ya, kemudian buildingnya ada nilainya 800.000 dikurangi accumulated depreciation ya, berarti 580 juga ya. Oh, carrying value-nya 580, ini carrying value ya. Kemudian nilainya adalah 623 ya. Dibayar sebesar 623, berarti ini ada gain ya, ada gain. Selisih dari 623 110 dikurang 580.000. Kemudian di list kembali dengan harga 50.000 per tahun ya. Selama 8 tahun dari masa sisa 15 tahun ya. Nanti ini sebenarnya tujuannya untuk melihat dia apakah operating list ataukah ini ya, bagi lesser si operating list atau finance list ya. Tapi kalau bagi si seller lessee, dia tetap ngakui right of use assets ya, sama
lease liability. Ya. The sum that present value of lease payment is equal to 310. Berarti di sini ada rights of use assets dan lease liability yang dicatat oleh seller lessee ya sebesar berapa per tahun? Oh, totalnya present value-nya ada 310. Nah, ini jurnal jadi ini. Ya, ini jurnal untuk mengakui ini ya, penjualan asetnya. Ada gain sebesar 43110. Kemudian ini leasing ya, ada right of use assets dan lease liability. Ini dari sudut ini ya, si Stora Enso ini sebagai seller lessee. Nah, sekarang gimana kalau kejadiannya financing ya. Kejadiannya financing dia ya sudah tetap aja seperti biasa ya. Cuma di sini ada nerima uang ya sebesar 623.110 dan itu diakui sebagai notes payable ya. Kemudian setiap periode bayar ya dari sini akan timbul bunga dan cicilan. Cicilan pokok ya. Jadi ini transaksinya benar-benar transaksi biasa. Jadi di failed sale itu dia pinjam meminjam biasa ya dengan jaminan asetnya ya. Ini contohnya si Japan Airlines ya sells Boeing 757 carrying amount-nya adalah 30 juta ke City Capital ya dijual dengan harga 33 juta ya. JAL immediately lease the aircraft back under the following conditions ya. Nanti kita lihat ya. Ini kan dijual ya berarti ada gain sebesar 3.000 di sini ya. Kita lihat apakah dia failed sale atau dia sale and leaseback ya, finance sale ya, dia kita lihat karakteristiknya. Lease term 7 years ya, lease agreement is non-cancelable requiring equal rental ya. Ini kemudian beginning 31 Desember 2019 kemudian dibalikan ke City ya. City ini sebagai buyer lessor ya. Ya, ini berarti sale ya ini ya. Dia sale kenapa? Karena nggak dikembalikan ke JAL ya sebagai seller lessee. Ya. Oke, fair value-nya 33.000. Oke. Ini sell ya, tidak sebagai financing. Nah, ini cuma dilihat nanti ini masuk ke mana leasing-nya ya. Leasing-nya masuk ke jenis operating atau finance ya. Kita lihat langsung aja di sini analisisnya adalah dia masuk ke mana ini? Masuk ke operating ya. Oke, jadi dia sale ya, ingat-ingat itu sebagai sale ya, maka dia ada ini gain yang diakui oleh si JAL, Japan Airlines ya. Ini sale-nya. Kemudian ini leasing ya. Ya. Kemudian tadi dia masuk ke dalam operating list ya, operating list. Jadi dia si City Capital ini mencatat asetnya ya, dia juga mendepresiasi. Kemudian dia mencatat pembayaran dari si JAL ini sebagai lease revenue. Ya, dari sisi si JAL ya, dia akan membayar interest expense dan membayar pokok pinjaman. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan yang tipenya finance lease, Pak, yang failed sale tadi,
Berarti nanti di akhir masa sewanya itu lesinya perlu nyerahin pesawatnya nggak Pak ke lesernya Pak? Kalau di akhir masa sewanya. Yang fail Kalau failed sale tadi enggak. Pak, finance lease. Failed sale dia kan financing ya. Dia cuma ini aja pinjam uang. Kalau pinjam uang berarti cuma ada dua pihak ya kalau pinjam uang ya. Ada peminjam dan ada pemberi pinjaman. Kalau udah dilunasi berarti ya nggak ada yang diserahkan kepada pemberi pinjaman. Kalau peminjam udah melunasi, ya berarti tidak perlu menyerahkan asetnya ke pemberi pinjaman. Jadi tetap aja ini. Makanya transaksinya benar-benar ini kok, pinjam uang, bukan transaksi jual dan bukan transaksi leasing juga ini. Jadi ini sebenarnya diperlakukan menurut akuntansi ini adalah pinjam meminjam uang biasa, hanya saja dengan jaminan assets gitu. Gitu. Jadi nggak perlu asetnya itu nggak dipindah tangankan dari peminjam ke pemberi pinjaman. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ini kayaknya di bagian ini nih hanya contoh-contoh aja ya. Ya, ini contoh satu ya, skenario satu, contoh satu nanti ada contoh dua ya. Coba kita lihat yang skenario satu. Tapi udah kayaknya materinya udah habis ya, jadi ini cuma contoh-contoh aja. Standard hydraulic, okay. Non-cancelable, 4 years, equal rental payments, annuity due, ya, fair value 40.000. 40.000 ini kali berapa nih? 4 ya. Kayaknya kemungkinan dia ini ya, masuk ke jenis finance lease ya. 90% bagi laser finance. Cost-nya 30.000 ya. Oke. No renewal option. Implicit rate-nya 8%. Diketahui oleh lessee. Ya. Fair value oke. Ini residualnya 0 ya. No residual. No residual sih sederhana ya, jadi nggak ada ini. Sama antara present value dari pembayaran lesi itu sama dengan ini. Ya. Karena nggak ada residualnya. Oke, kalau bagi karena ini 40.000 ya ketahuan ya. Kalau bagi lesi jadi gimana? Ada rate of use-nya berapa? Berapa nilai rate of use-nya? Kok kasusnya seperti ini? Berapa rate of use-nya ini? Kok datanya seperti ini? Bagi lesi? 40.000 juga Pak. Kayaknya. Iya, betul ya. Jadi ini 40.000 rate of use-nya. Penghitungannya dari mana ya? Present value dari 11.182 ini selama 4 tahun ya. Present value-nya akan sama dengan nilainya, nilai pembayar nilai present harga pasar dari asetnya itu sebesar 40.000 ya. Ini. Itu kemudian bagi laser dia akan menjurnal ya, ada COGS sebesar 30.000 dan ada sales sebesar 40.000 ya. Kemudian lease receivable-nya sebesar 40.000 dan lawannya apa? Kreditnya inventory ya, inventory sebesar 30.000 ya. Jadi ada debit
40.000 dan COGS ya 30.000, kemudian di kredit ada inventory 30.000 dan ada sales revenue 40.000 gitu. Oke, kemudian di ini apa? Kita harus lihat dulu ya. Ini operating atau finance list. Jelas finance bukan? Economic 4 tahun, listnya 4 tahun, list termnya 4 tahun. Jadi ini jelas finance list ya. Ini tabelnya. Nggak ada residual sih, sederhana ya. Oke, dan nggak ada guaranteed residual ya, atau unguaranteed, jadi nggak ada tantangan soal ini ya. Kita lihat skenario yang kedua, ya mungkin lebih menarik. Ya. List non-cancelable, ya, 4 tahun, ya, kemudian ini 6 years. 6 years itu berarti 4/6. 2/3. 2/3 sama dengan 67%, berarti dia nggak masuk ya lewat ini. Lewat pembayaran 9.000 kali 4, ya. 9.000 kali 4 itu 37 sekian ya. Kita harus hitung dia 90% nggak dari fair value ya. Live has a fair value 40.000 economic 6 year. Ini nggak salah ini. Apa masalahnya di sini? Fair value-nya 40.000, residualnya 80.000. Salah kali ya ini datanya. Oh iya, ini bukan 80.000, 8.000 ya. Ini 8.000, salah deh. Waduh, bedanya jauh banget. Oke ya, unguaranteed. Ya, unguaranteed. Kemudian cost-nya 30.000, ya berarti ini jadi COGS. Kalau dijual ya. Kalau operating list kan berarti nggak dijual ya. Oke, kemudian no renewal options, left reverts to Stockton, implicit rate 8%, diketahui oleh si Parker, dan ini tabelnya adalah seperti ini. Ya. Pertama kita lihat dulu, mungkin dari sini ketahuan nggak berapa right of use-nya? Berapa nilai right of use? 34.119 itu, Pak. Kenapa 34.000? Karena kan nanti di sini kan kita udah ngitung list payment-nya itu berapa, 9.538. Nanti di pihak lisi kan dia akan nyari tahu capitalize amount-nya dengan cara 9.538 itu dikali present value factor annuity due 4 tahun, dan 8%, yaitu 3,5771. Jadi nanti ya dapatnya 34.119. Jadi itu right of use-nya si lesi itu, Pak. Ya, jadi dari lesi dia tahu ini ya, tahu pembayarannya berapa. Kemudian dia hitung present value-nya. Kalau dari lesser, dia tahu present value-nya, ya dia hitung kemudian pembayarannya gitu ya. Sisinya seperti itu, ya, dari cara pandangnya. Oke, jadi benar ya. Jadi rate of use-nya ada sebesar 34.119,76 ya. Ini kalau dibandingkan 40.000, 36, 90%-nya kan 36.000 ya. Berarti dia nggak masuk dalam tes yang 90%. Tes 75% nggak masuk. Kemudian no renewal nggak masuk juga. Oke, berarti ini jadi operating list ya. Ada yang lain yang mungkin bukan operating? 5 tes itu?
kalau dari data-data ini operating list ya. Kalau operating list berarti nggak ada sales ya, nggak ada penjualan. Ya berarti di sini ada si Resi ngakui right of use dan list liability sebesar 34119,76. Kemudian si Laser ya kita belum ketemu nih apakah dia masuk operating atau itu, tapi kalau lihat dari data ini hanya operating yang kita lihat, maka dia ngakui rent revenue ya, pendapatan sewa ya setiap tahun. Dia mencatat juga depresiasi. Kita lihat. Iya ya. Dari sini sepertinya nggak ada yang lulus tes ya, berarti operating, berarti nggak ada penjualan. Ya, nggak ada penjualan. Berarti ini yang dicatat oleh Resi ya. Yang penting yang Laser. Nah, ini si Laser dia akan akui ini revenue ya setiap periode. Nanti dulu. Oke. Ini oke ya, kelihatannya lasernya di sini menghitung dengan cara ini juga ya. Dia membuat tabel ini ya. Oh, ini si Lesi ya. Ini punyanya Lesi. Ini. Internetnya hilang. Tapi hanya sebentar. Nge-restart. Ya, ini untuk Lesi ya. Lesi dia menghitung seperti ini. Tapi kalau laser nggak perlu kan. Laser itu untuk laser dia hanya mencatat revenue saja. Berapa revenue-nya? Ya, ini. Sebagai revenue. Kemudian si Laser juga mencatat depresiasi. Ya, depresiasinya karena dia pakai strike line ya, maka sama depresiasinya setiap tahun seperti ini. Ya. Jadi ini gampang. Kenapa? Karena operating list ya gampang. Oke, ada pertanyaan yang skenario 2? Ada skenario 3 enggak? Enggak ada ya. Habis. Oke, kalian coba kerjakan. Nah, ini nih. Ya. Saya kirim deh gambarnya ya ke lewat ini. Oke, ya coba dikerjakan dulu. Mau dikumpulkan nggak ini? Atau dibahas saja? Bahas aja Pak bareng-bareng. Ya, coba kerjakan dulu ya. Silakan kerjakan dulu. Saya kasih waktu 15 menit untuk ngerjakan ya. Zoom-nya saya matikan dulu. Nanti 15 menit saya aktifkan lagi Zoom-nya ya. Supaya bandwidth kalian juga hemat ya.